Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari kewirausahaan. Di sini kita akan berwirausaha di bidang pengawetan bahan nabati ya, di yang semester 1 ini. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan dasar kewirausahaan. Siswa dapat menjelaskan kegiatan yang bersifat kewirausahaan. Siswa dapat menjelaskan dampak positif dari kewirausahaan. Dasar kewirausahaan itu sendiri wirausahanya itu berasal dari kata wira dan usaha, di mana kata wira artinya pejuang, utama, gagah, berani, teladan, dan jujur. Sementara usaha adalah kegiatan yang dilakukan. Sehingga kita dapat menyimpulkan dari dasar kata tersebut, wirausaha adalah kegiatan yang pandai atau berbakat dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan, serta memasarkannya. Pelaku wirausaha disebut dengan wirausahawan atau entrepreneur. Sementara kewirausahaan itu entrepreneurship. Apa sih dampak positif dari wirausaha? Ternyata dampak positifnya itu sangat banyak. Seorang yang membuka usaha, dia otomatis akan membutuhkan tenaga kerja. Sehingga jika ada tenaga kerja, pastikan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Kemudian, memanfaatkan sumber bahan baku yang belum digunakan. Atau misalnya jika bahan baku yang ada di sekitar kita itu sudah digunakan, mungkin belum maksimal, sehingga dapat kita gunakan lebih maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Jika usaha kita berkembang maju, biasanya warga negara yang baik itu akan membayar pajak, sehingga dengan adanya pajak biasanya akan menjadi sumber devisa bagi pemerintah. Seseorang yang membuka usaha, kemudian dia memiliki tenaga kerja. Tenaga kerja itu kan mendapatkan penghasilan dari usaha yang dibuka. Misalnya kita yang membuka, orang itu akan mendapatkan penghasilan dari kita. Jika dia mendapatkan penghasilan, dia bisa untuk menghidupi keluarganya, bisa membayar sekolah anaknya, dia pun bisa berrekreasi. Dari sisi lain, berarti kan di bidang pendidikan juga akan maju, akan tumbuh karena sekolahnya dibayar. Dari bidang pariwisata juga akan tumbuh karena ada yang datang ke tempat usaha. Atau dia memberi barang-barang yang sekunder ataupun tersier yang mewah misalnya. Berarti kan dari sisi usaha orang lain pun akan lebih maju. Itulah mengapa dari wirausaha itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada perputaran uang di situ. Sehingga jika ada perputaran uang, maka kesejahteraan masyarakat itu secara ikut meningkat. Kewirausahaan itu berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, ini tahun 1995, disebutkan bahwa kewirausahaan itu adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang. Berarti dia berasal dari seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan, usaha apapun ataupun kegiatan apapun, yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja
teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi seorang wirausaha dia harus mampu menangani usaha yang dia buat, mulai dari mencari bahan baku yang akan digunakan, mencari peralatannya, ataupun menyeleksi tenaga kerjanya. Kemudian bagaimana dia bisa menciptakan atau menerapkan cara kerja yang baru, yang menggunakan teknologi yang lebih modern, supaya menghasilkan produk dengan cara kerjanya yang lebih efisien. Kemudian bagaimana dia bisa membuat pelayanan yang lebih baik dari yang sudah pernah ada. Dilihat dari kondisi yang sekarang, misalnya kita ikuti perkembangannya. Jika zaman sekarang itu senangnya COD, berarti pelayanan COD yang lebih baik itu seperti apa sih misalnya. Atau singkatnya yang mungkin harus kalian pahami dari kewirausahaan itu adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian mengambil risiko, berpikir kreatif dan inovatif. Ini simple ya, jadi harus dipahami. Kewirausahaan juga menurut Overton tahun 2002, di mana pengertiannya adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan nilai tambah. Ada nilai tambah ya sekarang ya. Pengertian kewirausahaan itu jika kalian lihat, kalian searching di internet, mungkin banyak sekali ya. Kalian tidak usah mencari kemana-mana, cukup dari sini saja. Sedikit pengertian yang diberikan oleh beberapa pakar saja, namun kalian pahami maknanya. Ada kata kreatif dan inovatif ya, itu wajib dimiliki oleh seorang wirausahawan. Di mana yang namanya kreatif itu adalah menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara inovatif, dia memperbaiki atau memodifikasi dan mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Mungkin menurut kalian inovasi itu lebih mudah ya daripada berkreasi mungkin. Tetapi silahkan dicoba, kalian harus memiliki dua-duanya. Harus kreatif dan harus inovatif. Paling gampangnya nih inovasi. Inovasi ini bisa misalnya memberikan tambahan rasa atau aroma. Biasanya kalau kalian coba rasa keripik pisang hanya rasanya manis, gurih. Coba kalau dibuat rasa pedas, dia cocok atau tidak ya gitu. Kalian buat level-levelan juga pedasnya. Kira-kira cocok atau tidak ya? Kalian buat. Kemudian buat aroma baru. Misalnya pada bumbu masakan, makanan itu biasanya kan aromanya aroma jeruk, aroma pandan, aroma vanili. Coba kalian buat pada makanan, kalian buat aromanya bunga mawar atau bunga melati. Kira-kira masuk tidak ya di pasaran gitu. Bisa juga dalam membuat kemasannya yang unik. Kemasan yang unik misalnya biasanya kalau misalnya ada misalnya keripik ini ya, keripik bayam. Keripik bayam kan kemasannya hanya di plastik putih gitu doang ya. Coba kalian buat kemasannya itu kalian rancang, kalian buat seperti ada ceritanya. Misalnya kalau bayam itu kan identik dengan Popeye. Masih kenal dengan Popeye nggak ya kalian? Kalau misalnya zaman dulu, misalnya kalian searching lah di internet Popeye itu siapa, kalian buat misalnya pada kemasan keripik bayam itu ada cerita tentang Popeye-nya atau sejarah cerita-cerita tentang bayamnya, keunggulannya, manfaatnya seperti itu. Mungkin membuat sesuatu yang lebih. Nilai tambah itulah yang namanya nilai yang lebih dari sebelumnya.
nilai tambah itu ya diperoleh dari inovasi atau kreativitas dalam mengembangkan produk. Nah, ada beberapa kegiatan yang bersifat kewirausahaan. Misalnya menghasilkan produk baru dengan cara yang baru pula. Produk baru, produk yang belum pernah ada. Apa ya misalnya ya? Kalau misalnya keripik pare sudah biasa, keripik jamur sudah biasa. Yang jarang dibuat, coba kalau keripik bunga pepaya. Udah pernah nyoba? Misalnya kan sayur daun pepaya kan ya, sayur bunga pepaya udah pernah ya? Coba kalau kalian buat keripik gitu, atau buat crispy-nya, kalian coba dengan cara yang baru pula. Misalnya biasanya hanya sekedar digoreng dalam membuat keripik. Kalau kalian buatnya dengan di oven bisa atau tidak ya? Harus selalu dicoba. Menemukan peluang pasar baru dengan menghasilkan produk baru. Orang Indonesia kan senangnya kan sesuatu yang baru. Kalau ada produk yang baru, asalkan promosinya gencar, biasanya pasarnya akan terbuka lebar. Orang-orang kan suka dengan hal-hal yang baru. Kemudian mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan cara yang baru. Jadi meskipun kalian bisa dibilang, kalau bahasa kasarnya sekarang kan orang dagang kan ya, seorang wirausahawan ataupun dagang itu tadi, kalian harus tahu tentang teknologi, harus tahu perkembangan yang terbaru itu apa. Jadi harus mencari informasi lebih banyak dibandingkan orang yang biasa. Supaya misalnya faktor-faktor produksi itu kan ada manusianya, ada peralatannya, ada cara kerjanya, ada sampai marketnya. Bagaimana kita kombinasikan semuanya, kita buat sistem yang baru. Mendukung budaya yang mendorong eksperimen yang kreatif. Nah, tadi misalnya contohnya membuat crispy dari bunga pepaya misalnya. Kalau misalnya sekali coba mungkin biasanya sih belum tentu berhasil ya. Jadi kalian harus selalu bereksperimen terus, coba terus. Meskipun hanya mendorong perilaku eksperimen tersebut, itu juga sudah termasuk kegiatan yang bersifat kewirausahaan. Selain dari pengertian kewirausahaan, kemudian kegiatan yang bersifat kewirausahaan, kalian juga harus mengerti tentang dimensinya atau jenis karakteristik kewirausahaan. Jenis karakteristik bedakan dengan karakteristik saja ya. Jenis karakteristik kewirausahaan itu ada dua. Ada kualitas dasar, ada kualitas instrumental. Pada kualitas dasar ada daya pikir, daya kolbu, dan daya fisik. Daya pikir itu meliputi berpikir kreatif, inovatif, asli, divergen, mengembangkan produk baru, menciptakan produk baru, ataupun layanan yang baru. Sementara daya kolbu atau daya hati itu meliputi inisiatif yang tinggi, adanya keberanian moral, berani mengambil resiko, aktif, bertanggung jawab, pantang menyerah, gigih, tekun, mandiri, dan lain-lain. Sementara daya fisik ini sangat mendukung sekali, di mana dia meliputi menjaga kesehatan secara teratur, menjaga stamina tubuh supaya memiliki energi yang tinggi sehingga keterampilan tubuhnya itu dapat dimanfaatkan. Oke, itu tadi kualitas dasar, ada daya pikir, daya kolbu, dan daya fisik. Sementara kualitas instrumental itu adalah penguasaan disiplin ilmu. Jika seorang ingin menjadi wirausahawan, ia harus memiliki berbagai ilmu, baik itu manajemen produksi, perencanaan produksi, pemasarannya, keuangannya, dan sebagainya. Jadi tidak hanya misalnya saya bisnis makanan, yang penting saya bisa masak, tidak seperti itu. Tetapi dia harus bisa juga tentang keuangan dan terutama
inti